Negeri 17 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 11 akuntansi dengan mata pelajaran komputer akuntansi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 AKL 2. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sang juara. Oke, alhamdulillah luar biasa. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dan mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ibu periksa dulu ya kehadiran kalian. Aji Mustafa. Izin kemana? Belum pada waktunya ya. Alia Fitriani. Izin juga. Ibunya masih Ibunya sejak kapan? Hari Senin atau Selasa? Selasa. Semoga ibunya cepat diberikan kesembuhan. Alia Devania, Zahra, Ratu, Revalina, Rista, Savana, Septian, Sidik, Taufik, Fernaldi, Rizka, Saskia. Oke. Tiga orang ya? 2 izin, 1 sakit. Oke. Sebelum belajar, yuk kita berdiri semuanya. Semangat, berdiri. Ya, semangat. Ya, dicek kerapiannya ya, seperti biasa. Kaos kaki, baju, ikat pinggang. Oke. Untuk memupuk semangat kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila aja ya. Silakan, siapa yang mau mimpin? Oke. Ya. Nadia, mimpin ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nadia. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Semangat nggak belajar hari ini? Oke, tadi sudah kita nyanyikan lagu nasional ya, supaya bergairah. Nah, hari ini Ibu mempunyai video motivasi. Kita simak bareng-bareng ya. Diperhatiin ke depan semuanya ya. Oke. Dikenal sebagai raja dari para burung. Tapi tahukah sahabat, ada burung yang berani hinggap di atas burung elang. Bahkan burung ini berani menggigit leher burung elang saat burung elang terbang rendah. Iya, itu adalah burung gagak. Walaupun burung gagak sangat mengganggu, ternyata burung elang tidak pernah menggubris dan menanggapinya. Juga tidak pernah mau membalas dan berkelahi dengan burung gagak. Yang burung elang lakukan adalah dia terus terbang ke atas dan tidak mau membuang waktu atau energi untuk menanggapi burung gagak yang hinggap di atas tubuhnya. Kita jadikan itu semangat pendorong agar kualitas hidup
bisa mencapai yang lebih dan lebih tinggi lagi. Karena di sekitar kita akan selalu ada tipe manusia yang seperti burung gagak, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ya, kalau kalian dianalogikan sebagai dua burung itu, mau menjadi burung yang mana? Burung? Ada nggak di sini yang mau menjadi burung gagak? Gak ada ya. Kenapa kalian ingin menjadi burung elang? Kenapa? Sukses. Terus apa lagi? Apa yang tadi kalian lihat? Karena burung elang tidak mengikuti pengakuan dari burung gagak. Oke, burung elang itu tidak menggubris hal-hal yang dilakukan oleh si burung gagak, meskipun si burung gagak ini kan hinggap di atasnya gitu, burung elang tetap terbang tinggi, karena semakin tinggi dia terbang, burung gagak ini akan semakin kekurangan oksigen. Begitulah ciri sang juara ya. Tadi kan sang pencapai impian gitu kan, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tidak peduli akan cibiran orang lain seperti itu, tapi kita harus fokus dengan tujuan kita. Dan pesannya adalah kita tidak boleh menjadi seperti burung gagak yang senang ketika melihat orang susah dan susah ketika melihat orang senang. Ketika itu ya pesan motivasi hari ini. Semoga kalian bisa menjadi sang juara yang mempunyai sikap positif dari si burung elang tadi ya. Oke, kita lanjut review materi. Sebelum pertemuan hari ini, apa aja yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Belajar apa aja? Oke, setting up aja, membuat daftar akun. Terus apa lagi? Lingkaran account, terus? Oke, membuat kartu pelanggan. Selain itu, membuat kartu pemasok. Kita sudah membuat kartu pelanggan dan membuat kartu pemasok pada Mayo. Menggunakan menu apa ya untuk membuat kartu ini? Menggunakan menu card file pada comment center ya. Oke, setelah kita membuat kartu pelanggan dan kartu pemasok, apa yang kita lakukan selanjutnya? Oke, memasukkan saldo awal, utang, dan piutang. Kalau pelanggan hubungannya dengan kita sudah mengisi saldo awal, utang, dan piutang, kita belajar apa? Membuat inventory atau daftar persediaan. Ini punya menu sendiri ya? Menu apa dalam comment center yang kita pakai untuk membuat daftar persediaan? Inventory. Terus gimana lagi? Pilih item list, klik new, seperti itu ya. Nah, setelah kita membuat daftar persediaannya, harus kita isi saldonya. Masukin. Bagaimana cara memasukkan saldo awal dari inventory? Dari menu inventory, lalu kita dan setelah kita lakukan semua ini, apa yang kita lakukan sebelum masuk ke transaksi? Company data auditor, mengecek kebenaran data awal. Hari ini kita akan maju lagi ke langkah berikutnya, yaitu mengentry transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa menggunakan Mayo. Sebelumnya kita sudah membuat data salon cantik ya kemarin ya. Ada beberapa customer, ada beberapa supplier, serta saldo piutang dan utangnya. Hari ini kita sudah masuk ke bukti transaksi dari si salon cantik. Oke. Ini akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan metode atau model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti aku kasih kasus ke kalian harus selesaikan. Saya berharap kalian mampu menganalisis transaksi penjualan jasa secara tunai, lalu menganalisis transaksi penjualan jasa secara kredit. Terus juga kalian mampu menganalisis mana sih pendapatan yang berasal dari pelunasan piutang. Dan setelah kalian analisis, kalian harus mampu mengentry. Mengentry itu artinya memasukkan ke dalam Mayop ya. Transaksinya dari bukti transaksi kita entry, artinya kita masukkan ke dalam Mayop ya.
Itu penjualan tunai, terus juga penjualan secara kredit, dan oke, gambar apa yang kalian lihat ke depan? Salon. Anggaplah ini adalah salon cantik yang kemarin ya. Nah, pertanyaan ibu, kira-kira si salon cantik ini menerima pendapatannya tuh dari mana aja? Dari customer. Apa aja yang menyebabkan dia menerima pendapatan? Lihat lagi ngapain tuh? Ada yang lagi rimba ya, terus ada yang lagi potong rambut. Itu kan jasa-jasa yang ditawarkan oleh si salon cantik. Dari jasa-jasa yang ditawarkan itulah salon cantik menerima pendapatan. Karena ini adalah perusahaan jasa, maka disebutnya adalah pendapatan jasa. Apa istilah akuntansinya? Income service boleh, fees income boleh, gitu ya. Terus fees revenue boleh. Itu adalah istilah-istilah dalam akuntansinya. Oke, pendapatan ini ada berapa macam kira-kira? Penjualan ada berapa macam? 2. Yang pertama? Oke, yang pertama ada penjualan tunai. Penjualan tunai, apa itu penjualan tunai? Pembayaran? Oke, bayarnya cash bu, itu tunai ya. Dan satu lagi ada penjualan kredit. Nah, kira-kira kalau penjualan kredit ini menyebabkan apa? Adanya piutang. Nah, baru akan menerima pendapatan ketika si customer-nya ini membayar. Nanti akan muncul transaksi pembayaran pelunasan piutang usaha. Itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan perusahaan jasa ini melakukan penjualan secara kredit. Ya, ada penjualan tunai, ada penjualan kredit. Contohnya, misalkan salon cantik. Kalau kalian potong rambut kan biasanya langsung bayar cash ya? Iya, tapi bisa jadi si salon cantik ini kerjasama dengan stasiun televisi untuk make upin artis-artis gitu ya. Nah, itu dianggapnya piutang dulu karena si stasiun televisinya ini bayarnya kredit. Nanti ya kalau anggarannya sudah turun baru kami berikan uangnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi jasa pelunasan dari piutang tadi, kalian ibu bentuk kelompok seperti biasa. Kita sudah duduk berkelompok. Silakan kalian berkolaborasi, diskusi bersama teman kelompoknya mengenai hal yang ada di barcode ini. Jadi silakan di-scan untuk membuka lembar kerja kalian atau LKPD-nya. Silakan di-scan dulu. Terlihat kan ya? Bisa nggak di-scan? Yuk di-scan. Pembelajarannya. Jadi, kalian diminta untuk memperhatikan dokumen transaksi yang ada di bagian bawah. Di sini lihat ada berapa dokumen transaksi? Ada 12 dokumen transaksi. Nanti kalian lihat ya. Tugasnya silakan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Analisis dari bukti transaksi yang tadi disajikan. Apa yang harus dianalisis? Kalian cari mana dokumen transaksi yang termasuk dari transaksi penjualan. Tadi kan ada 12 transaksi tuh, itu kan bermacam-macam transaksinya ya. Kira-kira dokumen mana yang berhubungan dengan transaksi penjualan? Misal bukti transaksi 1 ini penjualan secara tunai misalkan. Dengan bukti transaksinya apa? Bukti kas masukkah? Nota kontankah? Atau apa? Bisa dipahami? Cara menganalisisnya seperti itu ya. Dokumen
Jadi pilih dari 12 dokumen tadi mana yang berkaitan dengan penjualan, kalian ketikkan di dalamnya. Dokumen transaksi 12, penjualan tunai misalkan dengan bukti transaksi faktur misalkan seperti itu ya. Nanti kalian diskusi sama teman-temannya ya. Oke. Untuk selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi yang 12 tadi, kalian analisis mana yang termasuk dokumen transaksi dari pelunasan piutang. Ya. Mana dokumen transaksi yang berkaitan dengan pelunasan piutang? Bisa dipahami? Selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah untuk mengentry transaksi yang berkaitan dengan penjualan tadi? Ya, yang tadi nomor 1 itu kan ada dokumen transaksinya. Gimana sih cara mengentry-nya? Ya. Selanjutnya yang nomor 4, bagaimana langkah-langkah untuk mengentry transaksi yang berkaitan dengan pelunasan piutang? Oke. Setelah kalian diskusi 1, 2, 3, 4 tadi, kalian entry ke dalam hayopnya masih buka salon cantiknya. Masih ada kan ya? Masih. Oke. Kalian buka salon cantiknya, kalian entry berdasarkan langkah-langkah yang tadi kalian sudah buat. Paham? Ya. Terus nanti di endingnya ibu akan meminta kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Bisa? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya? Cukup jelas ya? Ya, silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Hasilnya dituangkan ke LKPD-nya nanti. Ada kendalakah membuka LKPD-nya? Ada ya. Bisa. Odi, dia udah bisa. Oke, contoh. Didiskusikan ya. Seno, Radit, sama.
berapa, transaksinya apa, buktinya apa. Ya. Bukti transaksinya berupa apa? Ada kan bentuknya? Jadi biar ada perbedaan gitu. Misal nanti itu rasa kita dari siapa? Ya. Saya. Pagi. Iya. Oke, yuk. Siapa yang mau presentasi hasilnya? Kalau bisa kelompok yang mau maju ya. Kelompok mana? Kelompok 6. Oke, silakan kelompok Aska. Oke. Saya berikan dua kesempatan kepada dua kelompok ya. Ini kelompok yang pertama maju. Kelompok pertama ini akan mempresentasikan hasil diskusi poin nomor 1, poin nomor 3, ya kan? Dan bagaimana cara mengentrinya. Seperti itu. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan alasan saya Aska Raja. Saya Taufik Jawa. Saya Nabil Latifah. Saya Hana Risma Dewi. Kami ingin mempresentasikan bagaimana cara mengentri sales pada mayat. Hasil analisisnya dulu tadi yang di LKPD nomor 1-nya. Yang lain perhatikan ke depan. Berdasarkan dokumen transaksi yang diberikan, silakan kalian analisis manakah dokumen transaksi penjualan. Dokumen yang berdasarkan transaksi penjualan adalah dokumen 5 penjualan secara kredit, bukti transaksi, faktur penjualan yang akan dijelaskan oleh teman saya Hana. Pertama ke sales di comment center. Terus habis itu kulit enter sales. Daripada buka belum salesnya, chat dulu salesnya. Terus ngechat enter sales. Terus pilih customer-nya. Yang pertama dari Linda. Terus habis itu terminnya dipencet. Klik ya. Name fibernya istrinya diganti jadi in a given way. Udah belum sampai Ya, sini? ya. Belum ya. Oh, tadi udah sampai sini belum? Oh, belum. Ini. Udah semua belum? Terus dalam 2 days-nya dibilang 30. Kenapa diutang dulu, terus baru cash in bank, gak langsung cash in bank, terus bawahnya cash income.
Karena kalau misalnya di Mayok itu masuk ke piutang dulu, habis itu karena dibayar hari itu juga, jadi penerima cash in-banknya masuk juga. Oke, bagus. Ya. Jadi tadi beda ya antara penjualan kredit dengan penjualan tunai ya? Iya. Kalau penjualan kredit ketika kalian CTR, apa munculnya? Tadi account receivable pada list satu itu doang kan? Nah, ketika penjualan tunai munculnya berapa? Dua. Yang kedua apa? Oke, cash in bank dan account receivable ini muncul karena tadi kalian sudah mengisi pay today. Paham? Ya. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Yuk, satu kelompok lagi, siapa yang ingin mendapatkan poin dari saya yang belum maju? Kelompok? Kelompok siapa? Kelompok Egi. Oke, silakan. Selanjutnya ada kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi poin ke-2 dan ke-4 ya. Ya, sekaligus mendiskusikan langkah-langkah meng-entry-nya. Yuk, dipersilakan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan LKPD nomor 2 dan nomor 4. Dengan saya Nadia Syafri. Dengan saya Nido Protodana. Saya Edi Purnama Alamsyah. Saya Sidik Amarili. Hasil analisis menurut kelompok kami adalah yang pertama, dokumen transaksi ini adalah transaksi pelunasan faktur F11/12. Berdasarkan dokumen transaksi yang disebutkan nomor 2 itu, pertama dokumen transaksi 3, transaksi pelunasan faktur F11/12, bukti transaksi BKM, bukti kas masuk. Nomor 2 dokumen transaksi 10, transaksi pelunasan faktur F12/1, bukti transaksi BKM, itu bukti kas masuk. Nomor 3 dokumen transaksi 12, transaksi pelunasan faktur F11/25, bukti transaksi BKM, yaitu bukti kas masuk. Langkah pertama, buka menu comment center, kemudian pilih menu sales, lalu pilih receive payment. Setelah itu deposit to account dengan cash in bank. Masukkan nama customer sesuai dengan bukti transaksi pada kolom customer. Siapa customer-nya? Nanya? Oke, terus Masukkan nomor bukti transaksi pada ID dan tanggal sesuai bukti transaksi pada get. ID-nya semua. nomor risetnya. Masukkan nomor riset sesuai nominal pada bukti transaksi. Diisi dengan pelunasan faktur. Apply pada invoice atau tanggal penjualan yang akan dibayarkan oleh pelanggan sesuai bukti transaksi. Apply titik. Terus Pastikan total apply terisi sesuai nominal yang diterima dan out of balance 0. Karena belum nol, kita klik lagi aman tes. Jadi
kode ini ya. A7 YNE 68 B3 P5. Boleh. Ibu cepet banget kelompoknya. Kalian bisa lihat video yang Ibu berikan ya. Ini agak lebih paham, kalian bisa menyaksikan video ini. Nah, ini kalian bisa scan. Di scan. Nanti dia akan muncul ya. Videonya akan muncul. Terus apa yang muncul? Assembler Edu ya. Nanti dibuka ya. Oke. Selanjutnya Ibu berikan juga flipbook. Ini berisi materi yang tadi, langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Langkah-langkah untuk mengentry transaksi penjualan secara tunai, mengentry transaksi penjualan secara kredit. Terus nih, seperti ini. Kalian bisa buka di sininya. Tuh, ada di dalamnya ya. Nanti ini dibaca ya. Oke. Terus selanjutnya kira-kira materi hari ini tuh apa? Kesimpulan yang kalian dapatkan pada hari ini. Ya. Oke, Kanaldi, apa? Menurut kesimpulan saya, jadi kita bisa mengentry penjualan tunai dan penjualan kredit. Terus memasukkan transaksi-transaksi yang ada di dokumen. Oke. Terima kasih Aldi, terutama buat Aldi. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa penjualan itu ada dua macam, tunai dan kredit. Bagaimana cara menyentrinya masuk dari modul apa? Dari menu apa? Sales, terus ke enter sales. Terus selain itu, bedanya kalau misalkan penjualannya tunai, apa yang harus diisi tadi? P2D-nya harus diisi, bisa dipahami? Oke, selanjutnya untuk pelunasan piutang juga kita masuk dari menu sales, tetapi kita pilihnya yang receipt payment. Jadi penerimaan dari pembayaran piutang. Nah, oke, itu yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya itu ada tugas mandiri. Kalian buka di Google Classroom kalian. Di situ ada soal pengetahuan, ada 5. Silakan kalian isi di buku mayopnya, ya. Nanti itu di scan hasil kerja kalian. Dan ada soal keterampilan, yaitu tadi kan kalian udah belajar nih cara mengentry ya. Ya, kalian pilih salah satu. Mau penjualan tunai, mau penjualan kredit, atau mau pelunasan piutang. Pilih salah satu transaksi dan kalian buatkan video tutorialnya. Paham? Ya. Tugas individu nih ya, buatkan video tutorial supaya bermanfaat. Kalian posting ke Instagram kalian dengan mention Instagram Ibu @dian ya, nanti diposting individu ya. Pilih salah satu transaksinya tadi. Bisa dipahami? Ya, penjelasan lebih lengkap ada di Google Classroom. Sekarang silakan kalian isi refleksi pembelajarannya, di scan refleksi pembelajaran hari ini. Ada, biasa. Ibu ingin tahu apa yang kalian dapatkan hari ini, kesulitannya apa, bagaimana cara mengatasi kesulitannya, dan harapan kedepannya seperti apa. Silakan diisi. Refleksi sudah diisi, nanti dikirim, di submit. Terus minggu depan
transaksi pembelian. Kalau perusahaan jasa tuh biasanya beli apa aja? Perlengkapan. Kalau salon tuh butuh peralatan nggak? Butuh. Nah, nanti kita akan belajar seperti itu. Apa itu transaksi pembelian apa aja? Bagaimana cara meng-entry-nya di dalam Oke, jadi hari ini tadi apa yang kita pelajari sekali lagi? Meng-entry transaksi penjualan dan pelunasan utang. Dan minggu depan kita akan meng-entry transaksi pembelian dan pembayaran utang. Oke. Demikian pembelajaran pada